Oke, saya sambil ini ya, evaluasi tugas sudah bisa dicek terus. Pokoknya selama tidak saya merahkan, berarti sudah benar tugasnya. Tugas kedua apa ya, bikin soal mode tulisannya punya saya warna merah. Ya tadi Bu Olivia, oh ya ini Bu Olivia salah, karena Ibu masukin kode game Bu, bukan kuis. Nah ini juga salah nih Bu. Jadi yang kedua ini, aduh kok ini layarnya beku. Bentar ya, ini kok layarnya nge-freeze ya. Jadi tugas kedua itu membuat soal, bukan menyelenggarakan game. Tugas pertama kan menyelenggarakan game. Nah, tugas kedua itu membuat soal sendiri. Jadi ini Bu Melinda Fitri sama Bu Olivia. Bu Anis juga bisa diperbaiki lagi. Nah, soalnya ini masih link game ini, bukan link quiz. Link quiz itu contoh misalnya ini. Nah, ini yang di copy paste nih, Bapak Ibu. Nah, cuman ini kan link quiz guru lain. Nah, Bapak Ibu buat kuis sendiri. Nanti setelah buat kuis sendiri kan kuisnya di kuisku nih. Nah, terus diklik lah kuisnya, kemudian ini di copy paste di sini. Gitu ya. Oke, dan penugasan ini sebetulnya ada yang WA saya juga. Kita bisa sampai seminggu kok. Jadi tidak harus selesai semua hari ini. Jadi Bapak Ibu ya take your time lah, disesuaikan aja. Gitu. Oke, udah lebih dari 10 menit. Kita mulai sesi hari ini. Kenapa Google Form ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Semoga masih semangat di sesi terakhir ini. Materi ini hari ini kalau Bapak Ibu udah paham materi hari kedua, sesi kedua ini akan gampang banget. Dan hari ini juga sangat fokus ya. Kalau kemarin kan fitur ini gitu ya. Materi ketiga kemarin. Kalau materi terakhir ini kita cuma belajar satu, yaitu presentasi interaktif. Nah, apa itu presentasi interaktif? Presentasi interaktif itu kalau Bapak Ibu di awal banget kemarin di sesi pertama ya, Bapak Ibu datangnya on time, kita memainkan presentasi interaktif di sana. Jadi apa ya? Kemarin saya pakai presentasi interaktif di awal. Jadi kalau Bapak Ibu belum ada bayangannya apa itu presentasi interaktif, fitur yang saya gunakan di awal banget itulah presentasi interaktif. Nah, sebelum kita ke tutorialnya bagaimana cara membuat presentasi interaktif, kenapa kita tidak harus sih, kenapa kita perlu mempertimbangkan untuk menggunakan presentasi interaktif? Pertanyaannya mulai dari sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngajar lewat Zoom atau Google Meet gitu ya, terus Bapak Ibu pakai PowerPoint atau Google Slides jarang lah ya, pakai PowerPoint gitu ya, atau Bapak Ibu bacain pakai buku cetak atau pakai PDF gitu ya. Nah, terus satu kelas misalnya ada 40 siswa gitu ya. Dari mana Bapak Ibu tahu bahwa siswa itu betul-betul masih sangat memperhatikan materi kita? Gitu. Dari mana? Kadang mungkin ada ya kita minta, ayo anak-anak jawab gitu kan. Paling dari 40 itu yang jawab berapa sih? 2, 3, 5 gitu kan. Begitupun ketika di chat gitu. Paling yang jawab berapa gitu. Paling juga di chat kan, ayo ada pertanyaan, paling nanya juga cuma 3, 5. Gitu kan ya biasanya Bapak Ibu ya. Nah, selain itu coba saya ini nanya serius. Adakah bagaimana Bapak Ibu ketika melakukan Zoom gitu ya, atau Google Meet gitu ya, online kelas kayak gini, Bapak Ibu bisa tahu bahwa siswa betul-betul memperhatikan, bukan hanya ada di sana. Bisa jadi saya di sini, kalau saya sebagai peserta, saya sambil main PUBG ya, atau sambil di sini ada laptop, di sini saya sambil nonton drama Korea, kita juga nggak tahu kan misalnya gitu. Nah, dari mana kita bisa tahu bahwa siswa itu betul-betul memperhatikan kita? Yang pertama, bisa pada yang mau jawab bisa sama sekali anak-anak video dimatikan. Nah, apalagi kalau video dimatikan lebih susah. Video dihidupkan aja bisa diakal-akalin ya Bapak Ibu. Apalagi yang apa namanya, ada trik baru kan, apa background zoom-nya itu adalah foto mereka gitu. Jadi pas dilihat kayaknya ada orang yang padahal itu cuman background doang gitu kan. Iya betul. Nah,
Itu yang pertama. Jangan kita juga pernah jadi pelaku nih Bapak Ibu. Kan saya juga masih kuliah semester lalu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu tadi dalam mekanisme permain ini ya, pembelajaran langsung secara online. Nah yang kedua, karena mungkin banyak Bapak Ibu yang keterbatasan untuk, menggunakan Zoom atau Google Meet misalnya, banyak ya kadang sekolah-sekolah, guru-guru yang nggak bisa Zoom atau Google Meet karena kuota lah, waktunya juga terbatas, kadang kan dibatasin dari sekolah, cuman terbatas lah gitu. Akhirnya kadang guru-guru itu membagikan materi di WhatsApp atau di Google Classroom atau langsung meminta siswa untuk baca buku secara mandiri, ya kan. Nah, pertanyaannya lagi, dari mana Bapak Ibu tahu bahwa mereka membuka, atau membaca materi yang Bapak Ibu berikan? Misalnya Bapak Ibu membagikan PowerPoint, baik dalam bentuk PPT ya, atau udah dijadiin PDF. Nah, dari mana Bapak Ibu tahu bahwa mereka sudah membaca PPT itu? Coba, gimana caranya? Kita tes dengan soal, Mas Umar. Nah, Kalau dia mengerjakan tugasnya bisa, berarti sudah pernah membaca materinya. iya, Mungkin gitu ya. iya, salah satu caranya sih gitu ya. Cuman kadang soal juga sekarang udah jawabannya bisa di-sharing-sharing juga kan, Bu? Ya itu, saya Nah, juga tidak yakin loh dengan PJJ ini, Mas. iya, Kadang-kadang setelah soal isi untuk pilihan ganda itu anak-anak bisa 100, 100, 100 banyak 100, 9. Setelah isian, saya coba dengan iya, isian. Nah, baru di sini akan kelihatan kemampuan siswa. Mana anak yang mampu kalau pas grammar ya, kalau pas grammar gitu. Kalau reading comprehension kan bisa hitung beruntung. Itu dari situ sudah kelihatan, oh ini nulis, berarti ini kemarin saya waktu pilihan ganda 100 itu barangkali hitung beruntung jawabannya atau apa. Wong atau kemarin itu berbagi. kita PTS itu Mas Umar 10 kali mengerjakan. Ya Allah, gimana sih? Kan berarti dia nggak siap kan waktu tengah semester kemarin itu murid saya pernah ada, saya cek itu di Google Form itu 10 kali mengerjakan, nilai juga nggak begitu bagus amat sampai berarti kan hanya coba seperti saya seperti Nah, saya kerjakan soalnya Mas Umar nah, gitu iya, barangkali Mas Umar. iya, makasih Bu Sertiwi untuk sharing-nya. Nah, di prestasi interaktif ini, bisa menjadi salah satu, alternatif solusi buat Bapak Ibu, di mana kalau kita memberikan bahan materi kepada siswa, itu kita benar-benar bisa tahu siswa itu mengakses atau tidak. Bahkan bukan hanya membuka, tapi betul-betul mereka memperhatikan. Kenapa? Karena di prestasi gini ya Bapak Ibu, idenya ini penting. Karena kalau kita tidak tahu kenapa kita harus pakai prestasi interaktif, pasti Bapak Ibu nggak akan tertarik pakai prestasi interaktif. Jadi, sebentar, saya betul. Jadi prestasi interaktif itu Bapak Ibu, idenya adalah sama kayak biasa Bapak Ibu pakai PowerPoint biasa atau Canva gitu ya. Kalau di sini Bapak Ibu ada yang pakai Canva, saya juga suka Canva, bagus desainnya. Nah, cuman kita nanti tambahkan pertanyaan-pertanyaan interaktif. Nah, itu nanti bisa kita mainkan secara langsung atau bisa kita tugaskan sebagai PR. Nah, kalau kita nanti tugaskan prestasi interaktif itu sebagai PR, kita bisa mendapatkan laporannya. Nah, dari laporan itulah kita bisa tahu apakah siswa itu betul-betul mengakses penugasan materi kita atau tidak. Contoh misalnya ini, mana ya yang saya jadiin PR, enggak deh saya jadiin PR sih. Ini deh kayaknya. Nah, ini adalah sebuah prestasi interaktif ini Bapak Ibu bisa lihat ini ya. Kalau ini saya klik lihat pelajaran, ini prestasi interaktif yang saya tugaskan ke sebuah kelas pelatihan. Nah, itu nanti dan di situ ada pertanyaan-pertanyaan ya Bapak Ibu. Gitu. Nah, itu nanti ada laporannya juga. Nah, jadi di sini kalau misalnya Bapak Ibu misalnya punya PowerPoint nanti 10 slide gitu ya, Bapak Ibu bisa tambahkan pertanyaan-pertanyaan baik itu di tengah-tengah atau di setiap slide atau sampai di akhir slide gitu ya, atau semuanya di akhir slide. Nah, setidaknya kita tahu mana sih siswa yang paling minimal itu membuka dan menjawab pertanyaan gitu. Jadi kalau nanti kita tanya siapa yang sudah mengakses atau membuka materi gitu. Nanti kalau ada yang bilang sudah tapi nggak ada laporannya,
ya berarti mereka tidak jujur gitu, karena pasti laporannya ada di sini. Bahkan meskipun ketika mereka tidak menyelesaikan, karena kan di Quizizz ketika mereka mengerjakan, misalnya mereka hanya mengakses 1 atau 3 slide dari total 10 saja, itu laporannya nanti sudah masuk di sini, gitu. Nah, jadi, fungsi dari prestasi interaktif ini adalah supaya kita itu bisa lebih, berinteraksi dengan siswa dalam, pembelajaran online ini yang secara langsung, maksudnya di saat yang bersamaan atau sebagai penugasan, gitu ya. Nah, gimana cara menggunakannya dan cara membuatnya? Nah, sekarang Bapak Ibu buka Quizizz-nya dulu seperti biasa, kemudian pastikan berada di halaman depan seperti ini. Udah semua ya Bapak Ibu sampai sini ya? Ini standar ya. Nah, kalau sudah sampai sini Bapak Ibu klik buat, kemudian klik pelajaran. Kalau kemarin kita buat kuis itu pilih kuis yang di atas, sekarang kita pilih pelajaran yang di bawah. Gitu ya. Nah, kita klik pelajaran. Nah, seperti biasa kita akan diminta untuk memasukkan judul materinya. Misalnya saya masukkan siklus air. Kemudian misalnya ini pengetahuan alam selanjutnya ya. Nanti pilih selanjutnya seperti biasa. Nah, nanti kita akan berada di editornya seperti ini. Silakan Bapak Ibu dicoba langsung. Dicoba langsung aja. Ini masih langkah awal. Nah, perbedaannya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan PowerPoint, Google Slides gitu ya dengan yang di Quizizz, Bapak Ibu tidak bisa ngeklik di sini. Kalau Bapak Ibu mau nulis, Bapak Ibu nulisnya di sebelah kanan. Di sini ya. Di sebelah kanan pokoknya nulisnya. Nah, di slide pertama ini bentuknya tidak bisa diubah-ubah Bapak Ibu. Yang bisa diubah itu hanya gambarnya. Ya. Nah, atau kalau kita mau kemarin mau pakai gambar Google seperti biasa, cari gambarnya di Google gitu ya. Kemudian diklik sekali, kemudian klik kanan, copy image address. Sama, caranya sama kayak kemarin kita membuat kuis. Nah, ini ya udah masuk. Nah, tapi harus kami akui Bapak Ibu, fitur prestasi interaktif di kuis ini karena masih baru dirilis akhir Agustus tahun lalu. Nah, masih banyak fitur-fitur di prestasi interaktif ini yang berbeda dengan PowerPoint. Seperti misalnya nggak ada animasi, background-nya bisa diubah, tapi itu buat yang berbayar. Nah, kalau Bapak Ibu, kalau mau pilih tema di sini, ini Bapak Ibu nanti nggak bisa disuruh bayar nanti. Nah, makanya saya tidak akan, nah ini ya contoh. Nah, Oke, jadi buat temanya, background-nya nggak bisa Bapak Ibu ubah, hanya hitam. Nah, tapi nanti ada caranya kalau Bapak Ibu pengen warna-warni. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tulisannya diperbesar, diperkecil, bisa di sini ya, title kan judul, body itu di bawah judulnya, misalnya mau dibesarkan, nih ya, ini bisa, ya. Nah, ini ada chat, bentar saya cek dulu. Mas, maaf saya kok nggak muncul. Coba Ibu keluar dulu, coba mungkin, habis itu masuk lagi Ibu Oli, ini ya, Ibu dengan username uniquely. Coba Ibu keluar dulu terus masuk lagi deh. Yang lain keluar kok. Kalau nggak keluar biasanya nanti saya ditegur. Nah, seperti ini. Jadi untuk slide awalnya nggak usah terlalu banyak diubah karena memang juga nggak bisa terlalu diubah ya Bapak Ibu. Nah, ada 3 jenis slide di prestasi interaktif di Quizizz. Ini muncul kemarin di pretest. Gitu ya. Yang pertama adalah slide text Bapak Ibu. Nah, ini slide text. Kalau slide text ya isinya cuma teks doang. Nah, slide media itu bisa medianya semua gitu ya. Bisa juga media sama teks gitu ya.
Dan media sama teksnya ini bisa yang dia bullet atau apa pointing gitu ya, atau paragraf. Sama yang jenis pertanyaan. Gitu ya. Nah, yang buat media Bapak Ibu, buat Bapak Ibu kan di sini banyak pengguna gratis, hanya Bu Ami, Bu Yun sama terus saya lupa terus ini Bu Farid bukan Bu Erta ya yang juga baru super. Nah, itu sudah super itu bisa melakukan perekaman suara sama masukkan video YouTube. Itu buat yang sudah super. Kalau Bapak Ibu yang masih gratis baru bisa masukin gambar aja. GIF bisa, gambar bisa. Gitu. Nah, yang membedakan PowerPoint dengan prestasi interaktif di kuis itu adalah ininya Bapak Ibu. Kita bisa masukin pertanyaan interaktif. Nah, inilah yang menjadi senjata atau fitur utama di Quizizz gitu. Apa namanya terkait pertanyaan prestasi interaktifnya. Dan di sini juga kita bisa menggunakan pertanyaan teleportasi. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, teleportasi itu kita bisa tadi apa? Nyomot soal-soal dari guru lain. Nah, saya secara singkat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin menggunakan atau membuat slide dari awal di sini, contoh misalnya ini tinggal diklik aja tambah slide, kemudian mau masukin jenis slide-nya tadi teks, media atau pertanyaan interaktif. Contoh di sini misalnya siklus air. Nah, kemudian saya googling misalnya. Ini saya cuma nyari teksnya aja ya karena saya nggak ada materinya. Nah, misalnya saya ambil dari Wikipedia aja. Nah, kayak gini. Nah, sekali lagi kalau Bapak Ibu pengguna yang basic, ini warnanya nggak bisa diubah-ubah. Nah, terus kan pasti ngebosenin, jelek amat nih tes interaktif quizzes. Nah, sebentar dulu gitu. Makanya di sini Bapak Ibu, saya cek chatnya dulu. Pak Umar, maaf ada instruksi quiz atau save, pilih mana, skip atau next. Maksud ada instruksi quizzes. Oh, itu di awal-awal, bebas itu. Bebas ya Bu Anita, mau skip mau next sama aja. Skip aja, itu cuman kayak kalau Bapak Ibu baru buka tadi ada kayak apa notifikasi ini skip atau next itu kayak dia cuma ngasih tahu ini loh kalau mau ngubah gitu. Jadi itu nggak terlalu penting. Boleh di skip, boleh di next juga boleh. Nah, pasti Bapak Ibu di sini mikir, ini membosankan gitu kan di Quizizz kok cuman bisa warna hitam. Nah, jangan. Belum di situ kita ya Bapak Ibu. Simpelnya aja Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu waktunya tidak banyak gitu kan dan mungkin Bapak Ibu di sini sudah senior-senior, aduh masa mau buat lagi presentasi yang saya udah buat di PowerPoint gitu. Nah, ini saya hanya mencontohkan kalau Bapak Ibu mau di awal ini mau masukin atau buat presentasi dari awal ya, contoh ini. Nah, nanti saya akan mempresentasikan gimana caranya kalau Bapak Ibu sudah punya gambar, sudah punya PowerPoint. Nah, ini saya masukin dulu yang dari saya awal. Bentar. Misalnya gambar A, B. Nah, ini contoh kalau buat dari ini aja. Dari presentasi langsung. Nah, kalau Bapak Ibu ada PowerPoint, sekarang Bapak Ibu buka PowerPoint Bapak Ibu. Contoh saya ya. Nah, ini ya. Sekarang silakan Bapak Ibu buka PowerPoint Bapak Ibu. Nah, di presentasi interaktif ini Bapak Ibu, kita bisa mengimpor slide dari PowerPoint, Google Slide, atau PDF. Sebetulnya nanti pada intinya semuanya harus jadiin PDF dulu sih. Nah, makanya itu Bapak Ibu kalau ini membuka PowerPoint nanti di-save sebagai PDF. Nah, gimana cara nge-save sebagai PDF-nya? Nah, ini sangat tergantung dengan versi PowerPoint Bapak Ibu ya. Karena versi PowerPoint kan banyak. Yang nggak bisa itu kayaknya PowerPoint di bawah 2009 deh. Itu. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan PowerPoint di atas Office 2009 atau Office 2009 kayaknya bisa. Pilih file Bapak Ibu. Kemudian pokoknya save as atau simpan sebagai. Intinya save as lah ya. Nah, ininya Bapak Ibu, simpan sebagai atau save as-nya itu ada PDF, pilihan PDF. Nah, Bapak Ibu pilih PDF. Gitu. Kuncinya adalah PowerPoint-nya disimpan sebagai PDF gitu Bapak Ibu.
Nah, nanti kalau sudah jadi PDF, ini saya demonstrasikan dulu, nanti akan saya ulang-ulang nggak apa-apa. Kalau sudah jadi PDF Bapak Ibu, di bawah tulisan tambah slide itu, ada tulisan atau import slide. Nah, kemudian ada pilihan PDF, kita klik di sini. Nah, kemudian, nah tadi Bapak Ibu simpan sebagai PDF-nya di mana. Nah, maka dia di sini akan proses mengkonversi tadi PDF-nya menjadi slide di Quizizz secara langsung. Jadi nggak perlu satu-satu. Nah, ini kemarin juga muncul di pretest ya. Kalau kita menggunakan proses interaktif, kita bisa mengimpor apa namanya dari PDF dari PowerPoint gitu. Nah, ini langsung nih di sini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah punya PowerPoint entah dari penerbit, dari sekolah, dari MGMP gitu ya, nggak usah ngetik lagi dari awal gitu. Karena nyape-nyapein. Ya, ya Bapak Ibu pasti juga males kalau apa ngulang-ngulang lagi dari awal. Langsung aja diimpor gitu ya dengan caranya tadi disimpan dari apa namanya dari PowerPoint jadi PDF. Kalau Office Bapak Ibu tidak mendukung, misalnya Office-nya sudah terlalu jadul, Bapak Ibu buka Google, kemudian ketikkan PPT to PDF. Nah, kemudian udah klik aja. Nah, ini pakai website ketiga sih ya. Jadi klik terus nanti ya udah di-upload di sini, kemudian nanti diklik lagi. Saya tahu ini sebenarnya langkahnya panjang. Cuman saya simplifikasi, intinya kalau Office Bapak Ibu tidak mendukung, silakan Bapak Ibu buka Google PPT to PDF. Gitu ya, kayak yang saya lakukan di sini. Gitu. Saya tahu pasti, aduh gimana sih Mas Mar cepet banget. Tapi nggak apa, ini saya sampaikan dulu nanti Bapak Ibu kalau mau langsung praktek, kita akan bisa langsung praktek. Atau kalau Bapak Ibu pengguna Canva gitu ya. Yang saya tahu di sini Bu Ami pakai Canva. Nah, cuman Bapak Ibu yang lain saya nggak tahu Bapak Ibu pakai Canva enggak. Canva saya akui bagus desainnya, nggak kayak Quiz ini kan desainnya biasa ya. Canva desainnya bagus. Nah, Canva itu bisa di-download Bapak Ibu. Jadiin PDF. Gitu. Nah, nanti dari apa namanya? Dari Canva itu di-upload deh gitu ya. Entar saya coba cari dulu dari Canva saya ya, mana ya? Oh, ini saya tuh punya akun Canva cuman jarang dipakai, jadi saya lupa juga. Kalau nanti Bapak Ibu ada yang pakai Canva, atau nanti Bu Ami deh kalau Canva masih aktif bisa kita praktekin ya. Nah ini saya ini dulu, saya searching lagi. Nah intinya Bapak Ibu kalau udah di sini, ini kan saya sudah masukin PowerPoint ya, slide dari PowerPoint. Nah di sini kita bisa menambahkan pertanyaan di sini misalnya. Misalnya proses penguapan disebut evaporasi, transpirasi, transportasi, infiltrasi. Nah, ini kan jawabannya kalau nggak salah sih evaporasi ya, ini contoh aja. Nah, bisa juga kita pakai teleportasi gitu kan. Nah, di sini langsung nih siklus air tuh udah langsung ada nih. Sama ya teleportasi tambah. Nah, seperti itu. Ini kalau Bapak Ibu urutannya mau diubah tinggal di drag aja nih. Di drag itu diklik sekali terus ditekan ya, ditahan. Ya saya bisa mindahin ke atas. Gitu. Bapak Ibu juga bisa masukin gambar full. Ini contoh gambar full. Contoh tadi ya hujan. Nah, misalnya kita mau masukin di sini, kita cuma perlu masukin linknya aja. Tuh. Terus Bapak Ibu mau masukin rumus matematika dan segala macam sama, bisa juga. Sementara emang dibutuhkan. Nah, materinya sih gitu aja Bapak Ibu. Nanti kalau sudah selesai diterbitkan seperti biasa, ini buat tingkat berapa, misalnya ini buat kelas 5 SD,
Pilih bahasanya, misalnya ini bahasa Indonesia, I, Indonesia, kemudian publik, simpan. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa mainkan dalam mode langsung sama PR. Kalau PR, udah tinggal klik PR dan di sini lebih gampang. Nggak ada banyak pengaturan yang ribet, langsung aja. Kita mau ngasih penugasan ini sampai tanggal berapa ke siswa. Sama itu batasannya sekitar 2 minggu. Gitu ya, kalau yang pengguna gratis. Gitu. Nah, nanti itu ketika kita menugaskan ke siswa, karena prestasi interaktif kita ada pertanyaannya, ketika siswa itu masuk gitu ya, ketika mereka masuk aja belum menjawab pertanyaan itu sudah ada datanya gitu. Sudah ada di laporan kita siapa saja yang sudah membuka linknya gitu, mana saja yang sudah dan mana yang belum. Gitu. Dan oh ya info, buat prestasi interaktif ini Bapak Ibu harus buatnya di laptop ya. Kalau kuis kemarin di HP masih bisa. Kalau prestasi interaktif buatnya harus di laptop. Menyelenggarakan prestasi interaktif juga Bapak Ibu harus di laptop. Kecuali kalau siswa main prestasi interaktif bisa di HP. Gitu ya bedanya. Nanti kalau ini udah lanjutkan. Nah, udah kita udah dapat ininya. Apa kode gamenya. Ini kalau mau dapetin linknya. Udah selesai. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti penugasan hari ini itu Bapak Ibu buat sebuah presentasi interaktif. Kemudian link prestasi interaktifnya di copy paste di Google Form. Harus saya mute dulu ya. Nah, ininya di copy paste aja di Google Form. Di sini ya di link penugasan. Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan coba ya nanti ya lewat 1 jam kita akan coba main lagi prestasi interaktif. Cuman ini materi hari ini udah sampai itu aja. Nah, cuma saya tahu saya tadi memang agak cepat. Sengaja saya cuma nih loh segini aja sebetulnya yang kita pelajarin hari ini. Nah, nanti Bapak Ibu perlu penjelasan atau pendalaman di mana silakan. Termasuk ini kalau Bapak Ibu ada yang pakai Canva nanti bisa coba kita demonstrasiin gimana kalau dari Canva kita masukkan ke Quizzes. Gitu dari Canva bisa. Untuk mode PR kalau lewat dari batas penugasan siswa masih bisa buka nggak bisa. Kalau misalnya Bu Desi pengen menjadikan prestasi interaktif hanya sebagai bahan pembelajaran gitu ya, kita nggak perlu dapat laporannya. Ibu pakai ini. Ini agak ribet sih, tapi nah Bu Desi bisa lihat nih. Ibu pakai ini review, klik review. Nah, kemudian klik bagikan ini. Nah, link ini dibagikan ke siswa nih. Gitu. Nah, nanti siswa bisa main kapan aja tanpa batas waktu. Nah, cuma nanti Ibu nggak akan dapetin laporannya. Gitu. Nah, bedanya di situ. Ini ada review, sekali lagi, kalau Bapak Ibu pengen, ini bagus nih misalnya buat penugasan ke siswa gitu, karena apalagi kalau Bapak Ibu pakai super, bisa masukin audio, video gitu ya. Nah, cuman kalau kita pakai yang mode review ini, nanti kita klik bagikan, nah ini kita langsung dapat linknya nih, bisa langsung ditempel atau dipaste di grup WhatsApp, Google Classroom gitu. Ini nggak akan kadaluarsa, tapi Bapak Ibu nggak akan dapat laporannya. Itu Bapak Ibu. Nah, saya baca chat dulu ya, ada nggak? Oh ya, udah nggak ada lagi. Nah, sampai sejauh ini, monggo Bapak Ibu bingungnya dari mana, saya kalau mau mulai dari awal lagi juga nggak apa-apa, tapi coba kira-kira sejauh ini saya tadi menyampaikan secara cepat, kira-kira ada pertanyaan atau keraguan di mana? Silakan Bapak Ibu. Saya ingin bertanya, Mas Umar. Ya, silakan. Di awal kemarin waktu Mas Umar menayang slide itu ada slide interaktif yang serta dijawab asal kota atau apa. Itu cara bikin kuisnya bagaimana di slide ini? Mungkin bisa ditunjukkan. Oh, tentu ya. Coba saya dibuat dari awal aja ya misalnya. Kan buat kuis, sekali lagi ya Bapak Ibu ya, klik buat di sebelah kiri, kemudian kuis. Nah, kemarin itu saya misalnya kenali Quizzes. Kemudian ya senang-senang aja deh misalnya mata pelajarannya. Nah, salah ya. Saya salah milih.
Oh nggak apa-apa, bisa. Oh iya, ini. Ada yang menarik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kemarin sudah buat kuis, nah kuis itu mau dijadiin prestasi interaktif gitu ya. Contoh ini ya, saya buat di sini, misalkan dari mana Bapak Ibu berasal. Nah ini kan isian ini kan jadi ini ya, esai ya. Nah jadiin open ended deh. Nah kemudian ini jangan bingung Bapak Ibu, ini saya ngasih contoh aja, mengajar di tingkat apa. Nah ini survei ya, kita SD, SMP, SMA. Nah ini survei, polling, kemudian, nah ini aja 2. Nah ini Bapak Ibu kalau mau life hack-nya, mau jalan pintasnya, kalau asal tugasnya selesai gitu ya. Dari kuis interaktif itu kita bisa dikonversikan menjadi presentasi interaktif, yaitu pakai fitur yang ini, yang meluncur. Ya, kemarin kan ada fitur meluncur yang warna hijau itu. Nah, kalau Bapak Ibu klik ini, nah cuman kalau kita sudah pilih yang hijau ini, nanti nggak bisa diubah ke kuis lagi gitu. Jadi harus hati-hati. Tapi kayaknya dia nanti nyalin deh, dia buat baru deh. Nggak ngilangin yang lama kayaknya. Coba kita coba ya. Nah, ini ya. Ada tulisan we will export this quiz to create a new pelajaran. Then you can add slides to it. Ini masih bahasa Inggris. Nah, klik buat. Dan udah, jadi presentasi interaktif kan. Nah, jadi cara buatnya bisa langsung dari presentasi interaktif ini Bu. Atau tadi dari kuis kemudian dikonversi tadi. Nah, kalau mau kita nambah-nambah pertanyaan, tinggal di sini. Misalnya tadi survei tambah lagi ya. Bagaimana suasana hati anak-anak sekalian? Misalnya sangat senang, sedih, sedih. Nah, kayak gini. Jadi buat pertanyaan itu ya bisa tadi kita konversikan atau klik tambah slide, kemudian tambahkan ini, pertanyaan interaktif. Nanti kok ini sama jenis kuisnya, pertanyaannya sama. Kayak yang di kuis ya, gitu. Nah, nanti di sini Bapak Ibu mau tambah slide lagi, boleh. Mau ngetik dari sini langsung boleh, atau kalau Bapak Ibu sudah ada presentasi dari PowerPoint juga boleh. Gitu. Meluncur enggak? Meluncur itu, ini Bu Rika nanya ya, meluncur buat yang super enggak? Meluncur yang gratis pun bisa. Nah, itu life hack dikit. Kalau Bapak Ibu pusing dengan materi ini, tapi karena Bapak Ibu memang harus penugasan, Bapak Ibu buka aja kuisnya, kemudian klik yang warna hijau itu, yang tadi. Itu nanti akan langsung jadi presentasi interaktif, terus langsung terbitkan aja. Terus linknya langsung jadiin ini, tugas. Itu juga ya proses interaktif kan jadinya. Gitu nih ya, tinggal pilih kelas, udah publish. Gitu Bapak Ibu. Gitu ya Bu Desi ya tadi yang nanya ya kalau nggak salah ya. Oke, saya pengen langsung, siapa nih Bapak Ibu yang mau share screen? Yang masih bingung, kita share screen aja langsung biar saya bisa bantu. Atau dari awal gini, tadi ini ada Bu Fitriawati, jika kuis yang sudah kita punya dijadikan presentasi, apa sudah tidak bisa kita ulang lagi seperti kuis biasa? Nah, sebentar. Coba saya lihat yang tadi ya, punya saya. Oh iya, nih. Jadi Bapak Ibu, kalau kita klik yang warna hijau tadi, itu yang kuisnya nggak hilang. Ini ya contoh ya tadi ya. Kan tadi saya buat kuis, kenali kuisis, terus saya klik yang hijau. Nah, maka dia buat pelajaran. Nah, yang kuisnya itu nggak hilang. Nih ya, masih ada kenali kuisisnya. Jadi kalau Bapak Ibu jadiin presentasi aktif, yang kuis yang lama nggak hilang. Dia akan buat salinan baru gitu. Jadi nggak usah khawatir. Tenang aja kalau Bapak Ibu di kuis itu nggak, selama Bapak Ibu nggak ngehapus tuh nggak akan ada yang hilang kok. Tuh. Nah, sebetulnya kalau Bapak Ibu nggak mau buat presentasi interaktif gitu ya, tapi pengen memainkan kuis seperti presentasi interaktif buat permainan langsung, itu Bapak Ibu juga
bisa mainkan yang ini, main kecepatan guru. Nah, perbedaannya mode kecepatan guru sama klasik. Kalau kecepatan guru itu kasarannya Bapak Ibu kayak dulu main Kahoot, kalau Bapak Ibu pernah nyoba Kahoot. Misalnya, ayo kita jawab nomor 1 dulu. Nah, jawab dulu nomor 1. Nah, ayo sekarang kita ke nomor 2. Nah, jawab nomor 2. Nanti kita akan coba. Itu kurang lebih kayak gitu. Bu Lucky ya, Bu Lucky kanvasnya ini enggak? Kanvanya aktif enggak? Kalau aktif kita pengen langsung nyoba nih, gini loh dari Canva gitu. Jadi meskipun saya bukan, gimana Bu? Silakan. Aktif, cuma saya yang Zoom-nya itu di HP, yang Oh, apa, nggak bisa share bisnisnya screen di Bu ya? laptop. Oh, ya udah. Bapak Ibu, info aja juga Canva bagus kok. Saya bukan apa-apanya Canva, cuman saya akui Canva bagus. Apalagi dia Canva for Education-nya gratis dan apa-apa kayak belajar.id itu banyak lah template-nya gitu. Itu ada Bapak Ibu di sini yang aktif menggunakan Canva? Adakah? Adakah? Saya. Nggak ada. Oh, Bu Ami ya? Ini Bu Ami ya? Iya. Bu Ami, boleh share screen Bu? Mungkin? Kanvanya? Lihat dulu, kanvanya buka dulu. Oh ya, jadi Bu dibuka dulu kanvanya Bu. Kita nanti demonstrasiin aja dulu gimana caranya kalau dari Canva itu bisa dikonversi ke prestasi interaktif. Bapak Ibu yang lain yang punya PowerPoint, udah dibuka PowerPoint-nya? Yang punya PowerPoint? Ada yang mau share screen nggak? Yang PowerPoint? Biar langsung kita praktek gimana caranya. Apa namanya? Oke, Bu Ami dulu deh. Nah, coba Ibu ada presentasi yang dibuat pakai Canva nggak, Bu? Nah, buka yang mana aja, Bu? Bebas. Tapi yang jelas slide-nya lebih dari 1, Bu ya. Jadi PowerPoint, presentasi bukan poster. Ada nggak? Nah, coba itu. Ini berapa slide ini, Bu? 4 ya? Nah, kayaknya titik 3 yang download video, ada bisa di-download jadi PDF kan, Bu ya? Saya lupa deh, bukan video. Yang kanan coba, yang kanan yang titik 3 kanan coba. Nah, coba itu. Yang garis panah bawah itu loh. Panah Coba. bawah. Panah bawah, Mas. Kenapa? Yang panah bawah lah itu. Coba itu. Nah, itu tuh. Itu nanti File diganti type-nya PDF. ganti PDF. PDF print aja nggak apa-apa. PDF print aja nggak apa-apa biar gambarnya bagus. Nah, download. Nah, itu langsung aja save di situ, Bu. Save di bawah itu. Ya save itu. Ketutupan Zoom nggak sih, Bu? Kayaknya ketutupan chat Zoom ya kayaknya. Enter aja, langsung enter deh, Bu. Langsung enter aja. Nah, udah. Nah, sekarang buka quizisnya. Yang prestasi interaktif. Tadi Bu udah buka prestasi interaktif dulu. Coba buat prestasi interaktif, Bu. Ini bukan akun Ibu yang super rating, nggak apa-apa. Nah, ketik aja bebas, Bu, apa? Bebas. Nggak apa-apa, ini di sini aja lanjut aja, nggak apa-apa, Bu. Ketik apa aja, bebas. Nah, ya bebas apa aja selanjutnya. Nah, pilih atau impor slide, kiri bawah. Kiri bawah, Bu. Nah, klik. Nah, tadi, di mana klik itu yang di atas, yang seret dan lepas itu klik. Nah, klik. Nah, itu Magenta Pink YouTube intro. Itu bukan sih tadi, iya kan? Iya tuh, today itu. Coba klik. Klik aja nggak apa. Nah ya, lagi mau konversi. Nah, ini kan kemarin muncul di pretest. Nah, impor, Bu, langsung. Kita bisa mengimpor slide itu secara langsung, nggak perlu satu persatu. Kemarin muncul ya di pretest ya, Bapak Ibu. Nah, jadi
Intinya di kuis itu kita aware lah dengan guru-guru yang sibuk gitu kan. Masa kita buat fitur baru tapi malah ngerepotin guru gitu, enggak. Tapi kita di sini bisa nah ini contoh. Nah, ini sudah ada. Nah, kalau Bu Ami di sini misalnya Bu ya, nanti mau nambah pertanyaan gitu ya, bisa di sini gitu. Tambah slide, coba tambah slide misalnya Bu. Nah, kemudian ada pertanyaan interaktif di kanannya. Gitu. Misalnya mau ada pertanyaan. Gitu sih. Udah nanti tinggal gitu-gitu aja. Udah, saya stop sharing ya Bu Ami, makasih udah sharing. Nah, itu kalau dari Canva Bapak Ibu. Saya recommended juga kok Canva lebih enak dibanding PowerPoint. Kalau buat Bapak Ibu yang pengen PowerPoint-nya beda gitu ya. Kalau ya PowerPoint-nya hitam putih aja ya udah PowerPoint aja. Ya, kalau mau yang warna-warni seru gitu, pakai Canva bagus. Oke, saya lihat lagi di chat. Bu Olivia, apakah ketika kita membuat presentasi interaktif akan tersimpan secara otomatis? Iya. Sama ya. Pokoknya setiap perubahan itu akan tersimpan di sistem. Jadi bahkan sebelum diterbitkan. Jadi kalau Bapak Ibu baru ngerjain slide 2, tiba-tiba hilang gitu slide-nya, nggak apa-apa gitu. Mau lihat hasil prestasi yang Bapak buat jika sudah dikirim ke siswa. Ya tadi ini ya, yang ini mana ya? Ini ya. Ya ini yang kemarin kita mainin yang di awal banget ya. Ini kan proses interaktif ini ya, kelihatan live lesson. Nah, reportnya sama aja Bapak Ibu. Ini ya reportnya sama aja, nanti di laporannya sama aja. Nggak ada yang beda. Gitu. Cara menugaskannya juga sama aja. Kalau mau main langsung, main mode langsung. Nanti kalau cara maininnya kita bareng-bareng ya, kita akan coba bareng-bareng. Nah, cuman kalau cara mainin PR-nya gampang gitu ya. Tinggal klik kemudian ini pilih berikan pekerjaan rumah. Asinkronus. Nah itu. Udah tinggal pilih kapan mereka batas pengerjaannya, kemudian lanjutkan. Nanti klik lanjutkan. Udah gitu. Ada Bapak Ibu yang masih bingung dari ngubah PowerPoint-nya menjadi PDF? Coba Ibu yang Uniquely ini. Nama Ibu nggak pakai nama sih. Bisa share screen nggak Bu? Halo, Ibu dengan username Uniquely bisa, oh ya udah share screen ya, saya stop sharing. Oke, coba dibesarkan Bu browsernya, dibesarkan. Nah, bentar loading, sebentar. Nah, ini kan buat, ya Mas? Ya klik buat. Pengen bawa laptop rasanya ya. Nah itu ada tuh pelajaran. Kok ini sekarang ada, tadi nggak ada loh Mas. Tadi cuma satu ya. Karena browser ya, Ibu tadi masih setengah dia. Oh gitu, tuh. Ya Allah. Ya Mas. Oke. Ya. Terima kasih Mas. Yep. Gak tahu gue mau ngapain ini tadi. Ayo Bapak Ibu yang udah ada PowerPoint-nya, udah bisa semua save jadi PDF? Atau ada yang masih bingung save jadiin PDF-nya? Kalau masih bingung kita share screen aja. Biar tahu gitu. Oh gini caranya gitu. Udah bisa semua? Udah ya. Kalau Bu Yuyun ya saya percayalah. Udah canggih Bu Yuyun. Udah bisa semua nih Bapak Ibu. Coba saya cek. Seperti ini. Ini Bu Olivia nanya buat penugasan kedua ya. Ini kalau Ibu Olivia, oh ini Bu prestasi interaktif ini yang Ibu buat. Oh iya ini udah keren ya. Bu Olivia nih ya contoh. Nah ini Bu Olivia dari PowerPoint ya Bu? Kan cepet kan Bu ya? Iya dari PowerPoint. Langsung masuk kan Bu? Iya, tapi diubah dulu ke PDF. Iya diubah PDF dulu. Nah cuman ini belum masukin pertanyaan kan Bu ya?
Di bawahnya sudah ada, paling bawah. Oh iya. Oh iya ya, udah ada ya, 2 ya. Ya, itu 2. Nah, ini contoh ya Bu Olivia. Nih, ini langsung saya masukin di penugasan Ibu aja ya. Ya. Mana Bu Olivia. Oh, ini yang penugasan ketiganya juga udah benar Bu Olivia. Untuk yang slide awal itu kan background-nya warna hitam, itu nggak bisa diganti ya? Bentar, saya lihat dulu. Oh, coba ya. Saya ini pakai yang super sih. Kayaknya background-nya nggak bisa sih. Kalau gambarnya bisa diganti Bu, pakai Iya. gambar Google bisa kalau Ibu mau. Iya. Tapi kalau warnanya kayaknya nggak bisa deh yang gratis ya. Oh iya. Saya cek ya. Tuh. Coba saya buka pakai akun yang lain. Kayaknya sih nggak bisa diubah yang background awalnya. Bisa sambil dicoba Bapak Ibu, gampang kok. Gampang, cuman memang harus agak tahu aja yang diklik di mana. Coba ya. Saya masuk pakai akun biasa. Nah, saya cek dulu. Saya buka yang gratis nih. Oh, nggak bisa nih. Temanya langsung ke kunci ya. Iya. Iya, nggak bisa. Ya nggak bisa ya, berarti warna hanya bisa yang berbayar. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Kan nanti slide-slide selanjutnya Bapak Ibu langsung aja impor dari PowerPoint. Berwarna juga kan jadinya. Gitu. Oke, kalau nggak ada kita sambil main prestasi interaktif dulu ya, mumpung Bapak Ibu masih belum capek-capek banget. Nah, ini kita langsung contoh main prestasi interaktif. Ini isinya ada slide, ada teks, ada media ya. Nah, ini contoh prestasi interaktif ya, beda ya, bukan kuis kan. Nah, ini kita coba aja ya. Semoga belum ada Bapak Ibu yang dapat kuis ini. Ini kuisnya sebagian ada yang udah pernah saya mainin di Revo sih soalnya. Nah, ini ya, main langsung Bapak Ibu, nggak usah banyak diubah. Kalau Bapak Ibu bingung, nggak usah ada yang diubah, langsung aja klik lanjutkan. Nah, kemudian, dapetin linknya di sini Bapak Ibu. Seperti biasa di bawah kode game, dapetin link. Nah, kemudian bagikan ke siswa. Klik, ya silakan Bapak Ibu gabung. Langsung klik linknya atau buka joinmyquiz.com. Kode gamenya 422684. Ini yang peringkat pertama dapat hadiah ya. Kalau Bu Ami udah dapat bocoran hadiahnya. Kami Quizzes mau buat merchandise baru. Nanti hadiahnya apa? Kejutan. Ada hadiahnya, bagus lah pokoknya. Tapi nggak dikirimnya nggak cepat karena baru mau saya produksi dulu. Mungkin 2 minggu baru kirim. Ya hadiahnya mah seru-seruan aja Bapak Ibu ya. Intinya kita nyoba fiturnya. Sambil nunggu Bapak Ibu bergabung, ada yang mau ditanyakan lagi dari Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu, jadi saya sampaikan lagi penugasan tadi ya buat prestasi interaktif. Gampang buatnya. Kalau Bapak Ibu males buat, konversi aja tadi. Yang dari kuis, klik yang meluncur atau yang tombol hijau itu, dia jadi prestasi interaktif, udah. Langsung diterbitkan, langsung copy paste. Saya baru gabung. Tuh Bu Neng Rika, saya kasih link di chat. Berarti di sela-sela via Zoom bisa dilakukan kuis ini. Iya. Jadi kuisnya kita apa ya? Jadi itu kalau kita presentasi interaktif, kalau kita pakai presentasi biasa Bapak Ibu, kalau kita
Cuma pakai PowerPoint doang kan ya siswa udahlah ditinggalin aja gitu kan. Kadang kalau mereka males ditinggalin aja gurunya gitu. Apalagi kalau kameranya nggak aktif. Nah tapi kalau di sini siswa nggak tahu kalau nanti tiba-tiba kita akan ada pertanyaan gitu kan. Misalnya kita punya 10 slide. Kita nanti di slide ketiga, slide ke-6, slide ke-8 ada pertanyaan. Kayak tadi punya Bu Olivia kan, tiba-tiba di akhir ada pertanyaan. Nah, kita jadi tahu nih, apa namanya, siswa itu aktif atau tidak. Misalnya ini ya, ini ada 25 gitu ya. Nah, nanti ini muncul nih, apakah 25 ini semuanya apa namanya memperhatikan atau dari peserta ini ternyata yang menjawab hanya 10 misalnya atau 5 misalnya. Nanti kita bisa tahu Bapak Ibu. Kita mulai aja ya. Nanti Bapak Ibu bisa nyusul kok yang baru mau mulai. Nah, siap-siap. Ini agak mikir soalnya jadi yang belum makan mungkin agak mikir keras. Ini soal-soal logika ya. Nah, ini kalau kita nanti mau lihat slide selanjutnya apa bisa dilihat di sini. Kalau ini mau dihilangkan kontrolnya supaya lebih jelas bisa dikontrol di sini. Nah, pertanyaan pertama. Nah, ini ya. Saya bisa lihat Bapak Ibu belum ada yang menjawab, udah ada yang jawab nih kayak yang tadi. Ini ya, Bu Dian, Bu Ami. Nah, ini ada waktunya. Kalau kita mau matiin waktunya ini bisa dinonaktifkan waktunya. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo jawab. Nah, ini contoh kan kelihatan ada beberapa yang belum jawab ya. Nah, ini saya bisa lihat nih. Oh ya, kita lihat dulu. Oh, banyak yang benar. Nih, Bu Rika Apriani, Bu Rika Mulyani, sama Bu Sari belum jawab. Makanya masih redup ininya, ikonnya. Itu sedangkan yang sudah menjawab, ikonnya ini sudah terang, gitu ya. Ya, bisa kita lihat. Nah, ini kita juga bisa lihat review tadi pertanyaannya apa. Kemudian ini chart jawabannya. Nah, ini kita bisa lihat nih. Oh, siswa kita banyak benar atau banyak salah di mana gitu ya. Nah, ya lanjut ya. Nah ini saya buat penjelasan jawaban. Nah kalau Bapak Ibu di kuis itu nggak bisa pakai penjelasan jawaban karena pakai yang gratis, di proses interaktif kan bisa. Kan kita bebas mau buat slide-nya gimana. Jadi misalnya habis pertanyaan, habis penjelasan gitu-gitu bisa. Nah, lanjut. Ini soal ini di revo juga udah nih. Nggak apa-apa lah ya, Bapak Ibu beruntung berarti udah di revo. Saya belum sempat buat soal lagi. Nah, ini soalnya mikir. Diketik ya. Soalnya kalau saya buat opsi pasti gampang banget. Nah ini diketik. Jeng jeng jeng. Oh. Nggak usah serius-serius banget ya. Jeng jeng jeng. Nah ini kita masih bisa lihat kan peserta-peserta yang misalnya belum merespon gitu ya. Empat, 3, 2, 1. Jawabannya, ini ada klasmennya juga ya Bapak Ibu ya. Oh pertama Bu Sofi. Oh banyak yang salah. Cuman 3 yang benar. Yang benar korek. Cuman 3 yang benar. Bu Mulyani, Bu Ami, sama Bu Neng Rika. Ya, ye. Selanjutnya, nah ini ya, saya buat penjelasan jawaban lagi. Ini kalau kita pun mau balik ke slide selanjutnya bisa Bapak Ibu. Kalau mau, atau mau kita skip langsung ke selanjutnya juga bisa. Ini ya, kalau kita mau, ya sama lah kayak PowerPoint. Jadi nggak harus betul-betul berurut-urut gitu. Nah kalau ini nanti laporannya ini contoh ya. Kan kita belum selesai Bapak Ibu ya mainnya.
Nah, tapi laporan ini tetap jalan terus, Bapak Ibu. Nih. Nah, ini laporan kita nih sekarang nih. Padahal belum selesai kan? Ini kalau tiba-tiba apa namanya? Saya akhiri gamenya tetap aja ada laporannya gitu tuh. Tuh, ini kan tadi kita main. Nah, jadi inilah yang disebut apa? Laporan di quiz itu kita real time gitu. Jadi kita benar-benar tahu nih siswa yang istilahnya ya minimal mereka mengakses atau tidak penugasan atau permainan yang kita jalankan. Selanjutnya, oh ini pertanyaan lama saya ini. Kayaknya saya pernah nyampein ini di webinarnya Bu Ami deh. Ini siapa tadi? Bu Nia kayaknya udah hafal langsung jawab. Ini kepencet apa udah hafal jawabannya nih? Saya matiin ya waktunya, masih banyak yang belum jawab. Saya hitung 5 detik, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jeng jeng jeng. Apakah masih Bu Sofi yang memimpin? Kita lihat. Wah, dibalap nih kayaknya. Bu Sofi kalah ya? Kalah apa salah ya? Ini ya. Nah, saya bisa lihat 13 peserta benar. Oke, lanjut. Nah, ini penjelasannya. Kan awalnya umurnya 2 tahun, kemudian tambah 21 tahun, jadinya 23. Nah, pertanyaan selanjutnya. Konsentrasi Bapak Ibu. Ayo Bu Anita pertama, apakah akan dikudeta oleh peserta lainnya? Siapa ini yang pertama ini? Oh, Bu Sofi. Wah, Bu Sofi ini kayaknya nggak terima tadi dikudeta Bu Anita ini. Oke. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, Bu Neng Rika pertama, kedua Bu Ami. Adi ya, kan ayahnya Adi. Banyak yang jawab Ido ya, karena IUEO. Ayo konsentrasi Bapak Ibu. Ya kan di awal tadi ayahnya Adi. Nah ini nyanyi-nyanyi dikit ya Bapak Ibu. Silakan. Dalam lagu Balonku, berapa kali kata balon disebutkan? Nggak diulang ya liriknya, sampai ku pegang erat-erat aja. Berapa kali? Coba dinyanyiin dulu. Ayo, anak TK ini. Soal anak TK ini. Wah, pada bisa kok. 3 kali ya. Nah, ini contoh, saya akan ngasih contoh. Wah, ini Bu Neng Rika sama Bu Ami ketat ini. Nah, 12 peserta yang benar, sisanya masih salah. Ini ya, yang belum sempat menjawab, Bu Erta, Bu Intan, Bu Surtiwi. Ayo Bu Surtiwi. Nah, ini saya masukin slide penjelasannya. Nah, karena saya pakai akun super, saya bisa masukin video YouTube ya. Ya, sekali. Nah, 2 kali ya. Nah, 3 ya. Nah, ini contoh saya pakai video YouTube yang kalau kita pakai di proses interaktif ini, durasinya bisa kita atur. Contoh kayak tadi, ini pas udah aku pegang erat-erat, langsung kepotong kan, padahal ini videonya panjang.
Nah, cuman saya bisa atur gitu ya. Nah, cuman itu harus pakai pengguna super juga sih. Ya nanti ini saya share kok yang ini. Kalau Bapak Ibu mau buat mainin di kelas. Ini menurut saya mulai dari SD udah bisa kok. SD kelas 5 kelas 6 lah ya udah bisa. Yuk. Yuk lanjutkan liriknya. Ini saya setel ya. Kalau nggak bisa setel di tempat Bapak Ibu. Nah, itu lanjutannya apa tuh? Saya ulang lagi ya sekali lagi ya Bapak Ibu yang belum paham. Nah, apa lanjutannya diketik? Lagu jadul ya. Saya zaman SD apa kali ya? SD akhir. Ayo Bu Luki, Bu Mulyani, Bu Nia, Bu Rika Apriani, Bu Erta, Pak Bu Edi. 1-0. Apakah ada pergeseran? Oh, masih Bu Neng Rika ditempel ketat sama Bu Ami. Cuma satu yang salah. Harus dihafal ya. Nah ini ya. Nah ini contoh saya bisa masuk ke video YouTube lagi. Tapi mengapa? Nah ada ya. Ini jadi konser kita kalau semuanya. Nah ini pertanyaannya agak aneh. Ini pertanyaan bapak-bapak sih biasanya. Dijawab aja Bapak Ibu kalau bingung. Wah, Bu Neng Rika nomor 1 nggak ikutan tapi pertama. Luar biasa berarti Bu Neng Rika ini. Dikira-kira aja yang harganya 300-400 jutaan yang mana? Biasanya bapak-bapak yang lebih paham ya. Saya mendengar suara-suara notifikasi salah. Weh, Bu Nerika benar. Bu Ami salah, Bu Ami. Ini tidak berhadiah mobil ya. Nanti jawab yang benar sudah mobil. Nah ini yang benar 4. Ini banyak jawab Fortuner deh. Nah, ini ya, yang benar Innova. Fortuner tuh 500-600. Nah ini ada penjelasan jawabannya lagi nih. Ini kalau sales nih bisa nih, ya ini harga lengkapnya Bapak Ibu. Gitu. Bisa dilihat. Nih ya harga Innova 300 sampai 400. Kalau harga mana? Harga Fortuner ada nggak di sini? Nggak hafal harga mobil. Nggak ada Fortuner sih. Tapi Fortuner saya belum buat kan saya cek. Fortuner tuh 500-600. Gitu ya. Nah ini soal terakhir. Kalau Bapak Ibu aktif di sosmed, kayaknya tahu nih. Nih ada ini video ini ya. Memang sengaja nggak ada suaranya ya. Kalau ada suaranya, edi banget. Ketara banget. Nah ini lagunya dari lagu TikTok nih. Nah itu lagu senamnya lagu apa? Itu viral. 3, 2, 1, 0. Nih ya udah pada nyetel ya. Bang Jago ya Bapak Ibu. Nah gitu deh. Itu lucu sih karena itu lagu Indonesia tapi dimainin pas lagi kudeta Bu Artin nanya. Bisa kredit nggak? Kudeta militer. Iya, kudeta militer di Myanmar. Nah itu
Oh iya, ini ada pertanyaan tambahan. Nah, ini contoh. Nah, ini cuman pertanyaan ini ya, terbuka. Ini, nah di sini kita bisa langsung lihat nih kan Bapak Ibu, respon dari Bapak Ibu nih. Saya Bu Ami, Bu Sri Enda, Bu Nur Amalia, Bu Olivia, Bu Dian. Ya. Nah, kalau kita sama siswa juga bisa kayak gini. Lebih enak kalau di Zoom kan kayak datar gitu ya Bapak Ibu. Kalau ini kan kita bisa lihat langsung, lebih lucu kan, ada warnanya, ada ikonnya gitu. Nah, di sini juga kita bisa lihat nih kan contoh gini. Nah, peserta yang belum menjawab kita bisa panggil gitu misalnya. Misalnya Bu Anis belum jawab, ayo Bu Anis jawab misalnya gitu kan. Jadi kalau ada siswa yang belum menjawab kita bisa tahu nih di sini. Kalau di Zoom kan kita cuma tahu siswa yang menjawab, yang nggak menjawab kan kita susah nyisirnya. Apalagi online gini kita belum hafal kan anak-anaknya. Nah kalau gini kan kita udah tahu nih, gitu kan, siapa yang aktif dan tidak aktif. Nah, lanjut. Udah nih, udah terakhir. Ye, udah selesai. Dan pertama Ibu Neng Rika, ye. Nanti ada hadiahnya Bu ya, santai aja. Nah, laporannya Bapak Ibu akan saya sampaikan lagi. Laporannya persis sama Bapak Ibu. Nih yang kayak tadi ya, balik ke hasil, terus lihat tadi game apa yang kita mainkan ya. Bukan yang ini deh, tadi salah. Oh yang ini ya. Ini saya refresh. Nah ini ya, Bu Neng Rika pertama. Oh Bu Neng Rika nggak ada yang salah, luar biasa. Luar biasa. Pertanyaan pertamanya tadi kelewatan lagi karena nyusul ya. Bu Ami salah 2. Kita cek Bu Ami salahnya di mana? Salah di mobil sama salah di mana nih? Mana ya? Oh pertama yang salah. Juni Bu Ami jawabnya. Nah ini kita bisa. Nah ini semua peserta. Saya pikirnya musim panas, Mas. Musim panas nggak betah tidur. Iya. Bu Ami mikirnya terlalu berat. Gak apa. Nah ini jadi siswa nanti kalaupun ini tadi tuh ditugaskan sebagai PR ya Bapak Ibu, itu sama laporan juga kan kayak gini. Jadi kita tahu kalau ada siswa, ayo semua anak-anak udah baca belum presentasi dari Bapak Ibu, apa dari yang Bapak Ibu kirim gitu ya, dalam bentuk presentasi interaktif. Nah Bapak Ibu bisa ini, bisa apa namanya, bisa lihat gitu. Oh bener nggak nih gitu. Gitu. Oh ya, sama kemarin juga ada pertanyaan, ada fitur pembaca otomatis di Quizizz. Nah, kalau Bapak Ibu di sini ada yang guru SD kelas rendah, kelas 1, kelas 2, atau kayaknya nggak ada, tapi kalau Bapak Ibu ada yang mengajar ini ya, sekolah inklusif gitu ya. Di Quizizz itu kita ada fitur pembaca otomatis. Nah, jadi slide-nya itu akan dibacakan oleh sistem, contoh ya. Nih. Kedengeran ya? Nah, jadi akan dibacakan itunya sama sistemnya. Nih. Kok matinya? Ya, pencet tadi. Mbak, saya refresh ya. Ini sound saya juga agak bermasalah sih. Tapi tadi kan Bapak Ibu udah lihat di halaman awal tuh dia apa namanya, dibacakan sama ya. Nah, itu ya, dibacakan. Nah, apalagi kalau teksnya bahasa Inggris, nah ini juga bisa diganti kalau mau pakai bahasa yang lain. Mungkin kalau di sini Spanyol. Hah? Nggak kedengeran? Iya, yang dibacainnya. Oh, soalnya belum ini. Nah, ini ya. Udah kedengeran? Jawabannya jelas. Udah. Pada bulan Februari jumlah harinya paling sedikit. Hehe. Nah, kalau ini teksnya bahasa Inggris, ini juga bisa dibacain dalam bahasa Inggris. Ini juga bisa dibacain dalam bahasa Inggris, cuman nanti dia ini lucu apa namanya? Actionnya tuh lucu nih. Coba ya. Title, February. Jawaban jelas, karena pada bulan Februari jumlah harinya paling sedikit. Hihi.
Atau mau belajar bahasa Perancis misalnya. Title Februari. جوابني جلاس كارنا pada bulan Februari jumlah harinya paling sedikit. Nah, bahasa Indonesia aja deh yang ini ya. Yang gampang. Nah, jadi Title Februari. ini berguna Jawabannya sekali lagi buat terutama SD kelas rendah atau siswa inklusif ya. Jadi supaya dibantu gitu membaca teksnya. Gitu. Cuma kalau Bapak Ibu di sini saya terjebak nggak di ada yang sebuah kelas rumah rendah, di nggak pegunungan apa-apa. yang sangat dingin. Nggak Saya terlalu hanya memiliki nggak terlalu satu buah mendesak. korek api untuk menghidupkan beberapa alat penghangat seperti kompor, lilin, lampu badai. Benda apa yang harus saya hidupkan pertama kali? Nah gitu ya. Nah gitu aja sih. Itu yang fitur pembaca otomatis. Title. Dan itu bisa buat prestasi interaktif maupun kuis interaktif, nggak masalah. Saya baca chat dulu. Kalau jumlah muridnya banyak susah nggak ya? Kalau jumlah muridnya banyak, kalau 40 sih masih bisa lah. Kalau muridnya udah lebih dari 100, nah, oh iya. Kalau Bapak Ibu koneksinya antara ada dan tiada, memang susah main langsung kayak kita tadi. Kalau Bapak Ibu koneksinya antara ada dan tiada, mending jadiin PR aja. Gitu, karena nanti itu nggak akan menjadi masalah buat Bapak Ibu. Tapi kalau tadi koneksi Bapak Ibu antara ada dan tiada, kalau koneksi Bapak Ibu bagus, mainin langsung kayak saya tadi. Jadi fitur ini dipakai oleh pemainnya. Iya, fitur pembaca otomatis itu oleh pemain. Jadi yang diklik itu ini. Kalau lagi main kuis atau main prestasi interaktif, kalau Bapak Ibu pause nih ya, ini ada tulisan nih. Biasanya ada pilihan meme, musik gitu kan. Nah, nanti ada pilihan pembaca otomatis. Gitu. Nih contoh kita cari kuis bahasa Inggris ya yang lebih enak. Misalnya supaya dibacainnya benar, enggak yang kalau tadi kan teks bahasa Indonesia. Nah, ini ya coba. Nah, biasanya di sini kan Bapak Ibu kalau di pause itu, kalau lagi main kuis di pause itu ada tulisannya meme-nya mau aktif enggak, power ups-nya gitu tuh. Nah, ini kita aktifkan pembaca otomatisnya, kemudian mulai. Nah, kita pakai bahasa Inggris ya. Mana? Kita loading dulu. Maaf. Ya, nggak mau. Kenapa ini nggak mau? Nggak mau sih. Load sudah aktif. Coba kita ulang. Atau dia nggak bisa di pertama kayaknya. Oh, atau ini. Coba udah Jakarta. Question. Nah, ini ya Which munculnya. doesn't belong to the 5 cents? Option 1, eye. Option 2, tongue. Option 3, ears. Option 4, teeth. Question. The friend of Batman is. Option 1, Robin. Option 2, Ultraman. Option. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Oke, gitu sih Bapak Ibu. Ada lagi yang mau ditanyain soal prestasi interaktif? Sekali lagi saya sampaikan tugasnya Bapak Ibu buat prestasi interaktif, kemudian link prestasi interaktifnya ditaruh di form. Gitu. Kalau Bapak Ibu tugasnya gampang kalau Bapak Ibu udah nggak ada waktu, kuis yang kemarin tuh dikonversi aja jadi prestasi interaktif. Tinggal pilih yang tombol hijau itu. Udah jadi prestasi interaktif. Gitu. Atau buat aja 1-2 slide. Kan yang penting buat prestasi interaktif gitu. Nanti kalau mau buat Bapak Ibu mau buat yang bagus, barulah bisa buat kapan-kapan. Ini kan buat penugasan dulu gitu. Sebenarnya tujuan penugasan ini
biar Bapak Ibu mencoba aja sih gitu. Karena kalau nggak ada penugasan ya nanti nggak dicoba. Dan gampang kok, Bapak Ibu kan tahu kan ya. Kemarin nyoba ternyata pas dicoba nggak susah amat. Cuman mungkin agak bingung aja di awal. Tapi pas udah dicoba tuh sudah kayak kemarin collection, gampang banget collection. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua? Udah siap post test? Kalau nggak ada kita langsung post test deh. Udah nggak ada pertanyaan nih Bapak Ibu semua? Oh ada chat ya. Saya sudah mengumpulkan tugas keempat, silakan diperiksa. Nah, sebenarnya Bapak Ibu mainin kuis saya itu nanti lah Bapak Ibu. Sebenarnya bukan saya nggak mau nge-share, cuman saya harus ubah dulu karena itu mengandung konten super. Jadi Bapak Ibu kalau nggak super nggak bisa pakai. Kalau saya share yang bisa pakai cuman Bu Ami, Bu Erta, sama Bu Yuyun. Nanti saya ubah dulu biar coba bisa nggak supaya Bapak Ibu bisa mainin. Ini Bu Dian. Ini kayaknya bukan prestasi. Coba ya saya cek. Oh udah, Bu Dian udah bener. Bu Dian udah bener. Saya juga super, Pak. Tapi saya jarang pakai. Ya ini Bu Olivia juga udah bener. Begini. Oh ini Bu siapa ini? Bu Rina Marliana ini belum diterbitin nih kayaknya Bu. Diklik terbitkan atau di sebelah kanan tuh ada terbitkan tuh Bu. Nah diterbitkan dulu. Ini nyaris benar. Nggak salah sih. Saya belum diterbitin ini. Diterbitin dulu Bu ya. Coba ini yang kedua Bu Sri Enda. Ya tinggal diterbitin kok. Habis terbitin udah. Nah ini juga udah Bu Sri Endah udah. Nah ini kalau contoh Bu, oh ya saya belum ini ya, belum share screen lagi. Kalau Bu Sri Endah ini banyak yang pakai teks sendiri, nulis sendiri ya, gitu nggak pakai PowerPoint. Ya nggak apa-apa sih, mana yang Bapak Ibu nyaman. Dan tadi pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu kalau nggak ada waktu buat nulis pakai aja teleportasi, kan banyak ya tadi di teleportasi, gampang jadinya. Slide pindah digeser bisa ya tadi Bapak Ibu. Ini contoh saya edit punya Bu Sri Endah. Ini juga muncul ya di pretest kemarin. Nah cara pindahinnya ini diklik, kemudian di drag ya. Di drag tuh ditahan nih. Tuh geser dia. Ini mau jadiin slide 2 misalnya, drag ke atas. Nah ya, geser lagi. Nah, oke Bapak Ibu ya. Nah tadi Bu siapa ya? Kurang publish ini Bu. Nih tinggal publish aja dah. Selesai. Tadi Bu masih link pengeditannya yang dikirim. Share screen aja ya Pak ya, Bu Rina. Boleh. Boleh Bu, silakan. Yang mana Pak? Sebentar, belum keluar gambarnya Bu. Oh belum. Ibu buka quizisnya. Oh quizisnya.
Itu aja Bu, yang ringkasan aja sebelah kiri nggak apa-apa. Yang tab yang sebelumnya aja nggak apa-apa. Kok Ibu jadi buka tab baru? Oh, di mana? Yang ringkasan itu kiri. Kiri. No, Google Chrome-nya tadi. Buka browser yang tadi. Dan. Atau gini, ya buka browser yang tadi dulu. Mana ya? Browsernya tadi mana? Coba di bawah. Di bawah. Oh, udah kayaknya udah ditutup itu. Sambil Bapak Ibu yang lain kalau ada yang mau ditanyain, coba di close aja Bu, PowerPoint-nya di close aja. Nah, coba Ibu tadi bukanya di Google Chrome atau di Microsoft Edge? Coba buka Google Chrome. Di Chrome. Coba. Nah, coba buka Quizzes aja di situ nggak apa-apa. Nah, yang ini kan Pak, .com ya. Nah, yang atas login itu, kan? Enggak usah yang atasnya. Yang atas aja nggak apa-apa, sama aja. Ya udah, login juga nggak apa-apa deh. Buat kan pelajaran. Tadi Ibu belum buat Ibu ya? Udah. Nah, kalau Ibu udah buat ini di close aja, di close aja Bu. Ya, terus kemana? Kalau lihat yang ini Kak, nah, yang ini ya Pak? Nah, iya, itu klik. Nah, ini Ibu tadi masih draft. Ibu klik edit selesai. Yang warna ini. ungu. Nah, terbitkan tuh Bu, pojok kanan atas. Pojok kanan atas, oh iya. Nah, Publish pilih kelasnya. Pilih kelas. Mana Pak? Iya dah, pilih kelasnya itu yang dari hingganya itu dipilih Bu. Dari, ini. Nah, itu buat kelas berapa? Ibu ngajar apa? Ngajar SMP, SMA? Ngajar kimia. SMA Bu ya? Kelas berapa itu? 10, 11? 12. Nah, pilih bawah-bawah, coba Bu 12 tuh. Nah, itu 12. Nah, ya. Udah, langsung publish aja, nggak apa-apa. Publish, ya. Sudah. Nah, link ini dikasih di form tadi. Ya. Nah, kasih ya. Gampang kan Bu tugasnya? Gampang. Cuman tadi kurang jadi. Iya, tinggal terbitin aja. Kayaknya. Iya. Ya saya set. Oke, makasih ya Bu udah sharing. Sama-sama. Saya tahu Bapak Ibu kesibukannya beda-beda. Cuman penugasan quizzes itu jangan disamakan dengan penugasan pelatihan lain yang saya nggak tahu juga sih. Mungkin ada yang gampang, ada yang susah gitu kan. Atau nggak susah, cuman kadang banyak. Di quizzes tugasnya itu nggak susah kok. Kita cuma pengen tahu Bapak Ibu setidaknya mencoba gitu. Makanya buat prestasi interaktif, buat quiz ya udah yang penting buat gitu, nggak harus buat yang bagus, yang penting coba buat dulu aja. Gitu. Nah, sekali lagi saya tanyakan, ada lagi kah Bapak Ibu yang ingin yang ingin bertanya atau saya pandu? Kalau tidak ada, sesi materinya selesai. Kita karena di awal kita pretest, kita mau post test juga. Gitu Bapak Ibu. Sudah cukup? Nggak ada pertanyaan lagi? Masih Mas. Gimana? Silakan. Saya share screen ya Mas. Saya Boleh. ketinggalan nih karena dari tadi sinyalnya hilang-hilangan. Ya udah. Ibu, masalahnya di mana? Dari ini nih Mas, dari awal untuk. Oke, coba. Nah. Dari ini udah jadi PDF ya? Udah ada PDF itu. Iya, udah PDF ya. Nah, dari sini Mas. Pilih kiri paling bawah ada tulisan atau import slide. Iya, ini. Klik. Nah, ini dihapus dulu aja Bu. Slide kedua ini dihapus. Di yang slide kedua, di sebelah kiri ada tombol itu. Nah,
sekarang atau import Import. slide. Ya. Atau import slide. Nah, klik langsung seret dan lepas itu. Ini. Klik. Nah, klik. Klik. Nah, terus tadi PDF-nya di mana tuh tadi? Di dokumen, biasanya sih Iya. Di dokumen. Coba. Di mana tadi? Atau Ibu ini ke kiri, kursornya ke kiri terus scroll ke atas. Scroll ke atas. Ke kiri, kita ke quick access aja, Bu. Biar Keluar gampang. aja ya. Enggak. Tadi Mbak klik lagi yang seret dan lepas tuh, klik lagi. Nah, klik. Nah, quick access, Bu, yang kiri. Nah, itu quick access. Yang atasnya OneDrive itu, nah, quick access. Oh, enggak keluar. Di mana ya? Biasanya harusnya keluar di bawahnya. Ya udah, biasanya tadi di mana itunya? Coba sebentar ya, Mas. Oke. Aduh, di mana itu dia? Apa kita cari di sini aja ya? Sini ya? Nah, itu coba itu di mana itu? Tadi. Atau ini di save as saja. Save as. Menu, coba menu. Nah, save as di dokumen aja biar gampang. Dokumen. Ininya ya, Mas? Oh, itu belum keklik dokumennya, Bu. Pencet dokumen. Nah, klik. Nah, udah. Langsung itu jadiin, nah, file type-nya jadiin PDF. Ini ya? Iya, itu. PDF. Nah, save. Nah. Buka ya? Langsung buka quizisnya lagi. Buka pakai Google Chrome apa tadi. Buka quizisnya. Nah, ini tadi apa? Ibu, foldernya apa? Ini diklik lagi dokumen, Bu. Coba klik lagi dokumen. Nah, scroll ke bawah coba. Scroll ke bawah. Nah itu ya, bagian tubuh burung dan klik. Nah kan dia import. Iya. Nah, ini kan kita baru di tahap import dari ininya ya, apa namanya? Slide dari PowerPoint-nya. Nanti supaya prestasi interaktifnya jadi berguna, Ibu kalau mau tambahin pertanyaan bisa tambah slide, kemudian pilih pertanyaan. Ini ya. Nah, iya. Oh, kalau Ibu, ini yang teleportasi yang nyari iya, ya, Mas. kalau Ibu mau yang gampang pakai teleportasi aja. Nah, itu kan langsung ada bagian tubuh hewan. Atau mau lebih spesifik, bisa diganti bagian tubuh burung. Coba, Bu. Ini kan sebenarnya temanya burung prestasinya. Nah, burung, ganti burung. Nah, cari. Nah, itu. Ini mungkin ya, Mas? Iya, bagian tubuh hewan. Coba deh, klik. Coba klik. Klik ya. Nah. Ya. Nah, itu. Ya, kalau ada yang relevan ditambah-tambah aja. Kalau nggak ada yang relevan, coba cari yang ke bawah, gitu-gitu ya. Aduh, ini ketutupan lagi nih, Mas. Ya udah. Tambah aja satu, syarat aja nggak apa-apa. Klik. Ada add sebelah kanan. Ketutupan zoom ya? Iya nih. Iya, zoomnya nggak usah, nggak iya apa. nih. Nah, itu kayak gitu. Oh, jadi nggak semuanya ya, Mas? Satu-satu ya? Iya, satu-satu. Teleportasi kan kita satu-satu. Oh. Nah, makanya kalau misalnya di soal ini udah nggak ada yang relevan lagi, Ibu cari lagi ke bawah lagi, di soal yang bawah lagi. Ini kan, coba Ibu ke kiri lagi, nggak, coba Ibu ke kiri. Nah, ya? ke tengah, kursornya ke tengah, ke kanan lagi, Bu. Ini? Kanan lagi, nah itu. Nah, itu bisa scroll di situ kan. Kalau mau diganti, cari-cari lagi yang relevan gitu kan. Mungkin kan di situ. Ya udah, kalau sudah diklik yang tanda panah kanan itu, atau diklik situ juga bisa. Kanan atas itu ada tanda panah. Nah, udah kan. Nah, atau kayak gini aja, langsung terbitkan aja kalau mau, Ibu, nggak apa-apa. Kita kan belajar ya. Terbitkan sebelah kanan atas.
Aduh, tadi Mas ketutupan nih. Enggak. Oh iya, ketutupan Zoom ya. Ini ya? Nah, terbitkan. Oh, berarti ini udah selesai Udah. terbitkan. Nah, pilih kelas berapa? Pilih. Bahasanya bebas lah ya, ada Indonesia, pilih Indonesia di situ. Indonesia. Nah, kelas berapa itu? Kelas 4. Nah, ya udah kelas 4 dah. Publish. Public ya, oke. Nah, link ini di copy paste ke yang form penugasan. Yang ini yang atas ini ya, Mas? Iya. Oke. Oke, udah Bi ya? Oke, terima kasih Mas. Gampang kan? Iya, tadi ketinggalan jadi bingung. Terima kasih Mas. Oke, saya baca beberapa chat dulu, Bu Luki. Apakah tampilan tadi bisa dianimasikan? Kalau animasi di kayak PowerPoint yang aneh-aneh itu nggak bisa. Cuman kalau Bapak Ibu pakai yang pointing, nanti dia munculnya satu-satu. 1, 2, 3 gitu bisa. Jadi dia standar. Tapi kalau mau yang animasi yang bus gitu nggak bisa. Ya kalau cuman yang tek gitu bisa. Itu otomatis. Kemudian dari Bu Olivia, masukkan audio sama video pakai Super ya? Iya. Nanti coba saya buat satu akun bersama lah ya. Buat Bapak Ibu yang ikut pelatihan, itu coba saya proses, bisa nggak ya? Dari Bapak Ibu kalau mau nyoba-nyoba bisa di situ. Bu Anis, Pak, saya masih bingung dengan proses ini ya. Proses interaktifnya itu, apakah tatap muka online yang berarti pakai 2 aplikasi, yaitu Quiz dan Zoom, atau bagaimana? Iya, jadi kalau Bapak Ibu pakai ini, kalau misalnya main mode langsung ya kayak kita sekarang ini kan, Bapak Ibu Zoom-nya aktif, tapi kuisnya juga aktif gitu. Jadi di sini intinya presentasi interaktif ini menggantikan PowerPoint, Bu, bukan menggantikan Zoom. Meskipun sebenarnya kalau Bapak Ibu mau main juga bisa sih, cuman pakai quizzes aja, cuman aneh gitu nanti. Itu. Jadi intinya di sini presentasi interaktif itu menggantikan substitusi dari PowerPoint, bukan substitusi dari Zoom. Nah, di sini quizzes adalah komplement dari Zoom. Ya. Bentar. Link tugasnya. Yang Bapak Ibu yang kehilangan link tugas, saya kirim lagi ya link tugasnya. Bunia Kurniawati, cekin link tugas, saya cek ya. Bunia. Udah kok, Bunia kayaknya udah bener nih. Udah bener. Udah. Tapi Bunia baru 1 slide ya, nggak apa-apa sih. Saya masih nggak apa-apa, cuman ya ditambah lah. Tapi nggak apa-apa sih, kalau Ibu cuma 1 juga nggak apa-apa. Syarat aja nggak apa-apa, cuman ya masa masih 1 coba-coba aja, coba-coba masuk gitu, bisa enggaknya. Ini sebenarnya ini masih saya terima kok Bapak Ibu. Contoh kayak Bunia ini, saya belum sharing ya. Bunia baru buat 1 gitu, nggak apa-apa. Kan persyaratan pertugasnya membuat 1 proses interaktif. Iya, ini udah proses yang interaktif. penting caranya gitu. Gitu. Oke, udah semua ya Bapak Ibu ya. Kita ada lagi nggak nih? Proses interaktif ini diintegrasikan ke Teams bisa nggak? Kita rencana bulan depan ya Bu Olivia akan integrasi dengan Teams. Nanti deh kalau integrasinya sudah muncul nanti saya update di grup Facebook ya. Biar nanti saya sampaikan apa sih yang ada dan tidak. Tuh, udah deh. Nanti tugas-tugas kita ini dulu ya. Udah ya Bapak Ibu, kita proses dulu. Sama nanti kita ada evaluasi juga buat webinar ini. Maksudnya buat kami penyelenggara. Jadi nanti tugas-tugas setelah ini masih bisa kita bahas. Seperti biasa nanti setelah pelatihan saya akan standby setengah jam. Bahkan kalau mau lebih juga nggak masalah. Saya nggak ada agenda lagi sampai maghrib ini. Nah, sekarang kita post test dulu. Dan balik lagi, post test sama seperti pretest, berapapun hasilnya tidak masalah. Bapak Ibu mau dapat berapapun. Jadi santai aja. Ini cuman buat evaluasi kami. Kayak ya kami pengen ngecek dari segi minimal dari segi pengetahuan Bapak Ibu. Kira-kira ada ya peningkatan nggak sebelum sama sesudah pelatihan.
pelengkap bisa nggak siswa hanya pakai HP? Nah ini Bu Anis pertanyaan, siswa bisa nggak pakai HP? Tadi sudah saya sampaikan lagi bisa. Kalau siswa bisa pakai HP, yang nggak bisa guru. Kalau guru membuat dan memprestasikan prestasi interaktif harus pakai laptop. Kalau siswa pakai HP aja bisa. Oke, linknya sudah saya chat di Zoom, di chat Zoom buat link post test. Silahkan Bapak Ibu kerjakan post test. Soalnya sama persis, gampang kan? Jadi silakan dikerjakan aja sekitar ya 5-10 menit ya Bapak Ibu. Nanti habis itu kita ada evaluasi satu lagi buat internal kami. Nanti kalau sudah kalau udah ya udah. Dan sekali lagi santai aja Bapak Ibu. Nggak usah terlalu tertekan. Itu nanti nggak akan muncul di mana-mana kok. Di sertifikat juga nggak ada nilai pretest post test, jadi santai aja. Alah, salah.